Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua teman-teman yang sedang menonton video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Dara Mutmainah, mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam. Di sini, saya yang bernotabene anak sejarah akan memaparkan kepada kalian tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, saya mau menjelaskan dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi dan rasul lagi. Lalu tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Selanjutnya adalah saya mau menceritakan sejarah 4 pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin. Mencakup dari biografi dan masa kepemimpinannya. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 6304 Masehi. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq, karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjukkannya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan. Dan Rasul mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Tetapi beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai
kota Bani Sya'idah, Madinah, mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik muhajirin maupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamnya yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi pula dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap pidatonya sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu kerjakan. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku, sampai aku memenuhi hak-haknya. Dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah, janganlah salah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kamu yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kamu. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, Khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu, banyak para hufadil Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada Khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Begitulah biografi singkat dan masa pemimpinannya. Selanjutnya adalah khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab memimpin dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Perawakannya tinggi besar dan tegap, dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam.
dengan gelar khusus Amir al-Mukminin, artinya panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan salat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin untuk memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal yang dihasilkan dari pajak. Begitulah biografi dan masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Lalu selanjutnya adalah khalifah ketiga kita, yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memimpin dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan ibnu Abdil Ash ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi, yaitu terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Lalu menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini.
Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat, tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Begitulah biografi singkat dan juga masa kepemimpinannya dari Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah Khalifah keempat sekaligus penutup dari era Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dari 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam, yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut di daerah bernama Siffin, sehingga ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Sesuai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilakan untuk berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi 2 bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij, orang-orang yang keluar. Pada 26 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdu ar-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, yaitu temannya,
yang terbunuh di Nahrawan. Begitulah sejarah singkat mengenai Ali. Demikian pemaparan singkat saya mengenai Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.